Hai pelita hati. Hai. Kok pagi sih? Siang kali ini, Ci. Ternyata kalau aku bangun tidur jam 6 malam tuh aku juga lebih cepet ngantuk ya. Ini aku live sampai jam 3 karena aku mau tenis ntar. Jadi takutnya malam nggak sempat live. Memenuhi kewajiban siang hari. Nggak sih, emang harus live juga sih. Biarpun nggak mau juga, kalau harus mah harus ya. Gimana kabarnya guys? Hari ini Kayak mau tanya temanku Nika dan Irena kok nggak ada susahnya ya hidupnya. Loh, kamu nanya gitu aku yang loh. Kamu tuh udahlah, nggak usah fokus sama kehidupan orang lain, nggak usah iri sama kehidupan orang lain. Tiap orang tuh ada kesusahannya masing-masing sayang. Kelihatannya mungkin nggak ada susahnya di matamu, ya. Tapi semua orang tuh punya kesusahan, bener. Ketidakbahagiaan semua tuh punya, ya. Ada hal-hal yang harus dibereskan. Selama manusia itu nggak deket ke Tuhan, pasti ada hal yang harus dibereskan dalam dirinya. Pasti ada hal yang membuat tidak bahagia. Mungkin di mata orang lain tuh kehidupannya udah sempurna, ya. Tapi di dalam dirinya belum tentu dia merasakan kebahagiaan itu. Jangan ngomong begitu jangan iri dengki seakan-akan Tuhan tidak adil kamu bilangnya, ya kan? Seakan-akan hidupmu tuh paling jelek, paling nggak bahagia. Nggak sayang, banyak orang juga ya nggak sebahagia itu, gitu, ya. Kadang kita lihat di luar terlalu bahagia ya. Saya tuh paling suka nyontoinnya artis, soalnya kalau nyontoinnya orang lain kan lu nggak kenal. Udah gitu juga kan nanti dibilangin ngegosipin orang, ya kan. Ada satu artis yang saya suka lihat gayanya, suka lihat mukanya gitu ya. Kalau dari luar kehidupannya tuh sempurna sekali. Dia anak konglomerat, kaya raya, dia cantik. Cantiknya kalau menurut saya udah nggak ada kurangnya gitu ya. Apa sih, harusnya dia tuh bahagia, berpendidikan, sekolahnya jadi London gitu kan. Udah perfect sebenarnya. Tapi kenapa dia tetap, apa sih masalahnya? Kenapa sih kok aku mau ngecas handphone dicabut terus diganti dengan handphonenya dia? Ada apa ini dengan suami saya? Sedang ngajak ribut atau gimana nih sebenarnya? Ini sekarang susah banget nyolokinnya. Kok ini? Oh, colokannya nggak sejalan sama handphoneku ya. Jadi kok sambil colokan iPhoneku. Mana dia? Apa nggak bahagianya dia? Ya pastinya karena nggak kenal Tuhan. Kalau ada apa-apa dikit gampang stres, nanti kepalanya dijeduk-jedukin, kepalanya dipukul-pukul gitu. Tapi dilihat sama orang gimana? Sempurna, ya. Belum lagi dia menjadi bagian dari LGBTQ. Apa nggak complicated tuh hidupnya dia sebetulnya. Cuman fans-fansnya semua bilang, "Wih, sempurna banget hidupnya. Aku pengen jadi dia, aku iri," gitu. Ya, aku sih cantiknya sih sama mau ya, tapi kalau untuk gilanya nggak mau, biarin aja dia gila. Kalau dia cantik aku mau aku cantik juga gitu ya. Siapa-siapa aja boleh yang aku omongin, tapi kalian juga harus memahami bahwa tidak ada manusia tuh yang kehidupannya sempurna, even di mata kita sempurna. Jadi kamu nggak usah julid sama hidup, nggak usah iri sama hidup orang, nggak usah ngerasa gimana gitu. Habis dari toko kemarin masih tenang sampai hari ini. Kalau pas doa biasanya ada aja ribut di kepala. Kalian tahu nggak kenapa tuh ya? Kalau kalian yang kesetanan ini ditusuk jarum tuh sakitnya tuh banget. Biarpun Dewi diem, biarpun ibu yang kemarin tuh diem, tapi kan sakitnya tuh sebenarnya di dalam hati, asik, di dalam hati sakitnya. Di dalam diri kalian kan kayak ini sakit banget gitu. Karena setiap jarum itu kan kita berdoa ya. Jadi kalau inti kesetanan, setannya itu juga merasakan, tau gak? Makanya dibuat lebih sakit lagi jadinya gitu loh. Kalau saya tusuk jarum gak sesakit itu, biasa aja. Mungkin saya bisa nusuk sendiri. Saya diam-diam aja. Mungkin pas gerak dikit, aduh gitu. Kalau pas gerak, tapi ya biasa aja. Kalau yang ekstrem ini berarti kesetanannya ekstrem. Salam Jovan. Jadi gimana cara menghadapi masalah tapi nggak tahu cara menyelesaikannya? Berserah sama Tuhan.
Sebenarnya masalah tuh kita emang semua kita nggak tahu cara menyelesaikannya kok. Kamu kira kita pinter? Semua kita nggak tahu. Tapi kita diberi hikmat dan pertolongannya oleh Tuhan. Ada rasa yang aneh di lidah saya. Coba. Kalau firman Tuhan berkata ya, orang benar diselamatkan dari kesukaran, namun orang fasik menggantikannya. Jadi kalau kita hidup kita udah benar, udah baik, Tuhan tuh nggak mungkin jerumusin kamu, ditendang kamu tuh ke dalam masalah, nggak mungkin. Masalah itu nanti akan dihadapi oleh orang-orang yang gak percaya Tuhan. Ini air panasnya banget ya, udah kayak perasaan hatimu yang emosian itu, air teh ini, ya kan? Makanya kalau jadi orang hidupnya bener, udah mandi ya? Mandi Anda, kita mau tenis nanti jam 3. Kita dijemput lagi. Nanti Anda nggak siap, orang yang jemput bisa banting kita jadi 3 juga loh. Saya merasa sih dalam hidup tuh masalah itu kita nggak ada yang bisa kita solve kok sebetulnya. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu kecuali Tuhan kasih jalannya. Kalau nggak, masalahnya kan terus ada. Contoh nih ya, masalah rumah tangga, masalah kita dengan pasangan gitu. Kalau secara logika dipikir ada solusi, nggak ada. Solusinya apa? Komunikasi, bicarakan masalahnya, buka hati sama-sama, mau melakukan perubahan. Tapi tidak segampang itu. Ketika dikomunikasikan, apakah benar pasangan kita bisa berubah? Apakah benar pasangan kita bisa mengerti, membuka hati? Belum tentu loh. Tapi kalau Tuhan mau menyelesaikan masalah itu, Tuhan akan menolong mengubahkan hatinya. Makanya kita harus doakan pasangan kita supaya hatinya diubahkan. Jadi harus tetap ada campur tangan Tuhan dalam setiap masalah itu. Kita nggak bisa menyelesaikan semuanya, itulah diperlukan keberserahan. Ya, masalahnya kita mau nggak berserah, gitu. Kenapa iblis seringkali membuat kesusahan-kesusahan dalam hidup kita, membuat hidup kita jadi kacau, baik secara keuangan dan lain sebagainya? Mengapa jalan kita selalu disesatkan, memilih jalan-jalan yang salah sehingga terjadi banyak persoalan-persoalan dalam hidup, ya? Banyak kesusahan-kesusahan dalam hidup. Itu karena kita nggak dekat sama Tuhan, tuh udah pasti. Kan tadi dibilang kan, kalau orang benar tuh orang apa sih? Orang yang tunduk sama Tuhan, orang yang betul-betul menyembah Tuhan, orang yang benar-benar tunduk sama firman Tuhan, bukan sekedar berdoa saja, bukan sekedar beragama, tapi menghidupi firman itu. Itu akan dijauhkan dari segala yang buruk, dari segala yang jahat, dari segala yang jelek. Dan orang fasik akan menggantikannya, itu kata firman Tuhan kan. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang benar-benar buruk, itu karena tindakan kita, sudah pasti kita tidak melakukan yang benar pada awalnya gitu. Tapi bukan berarti Anda nggak bisa memperbaiki diri, Anda bisa memperbaiki diri. Dan seringkali karena kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, justru iman kita jadi goyah, bukan iman kita jadi kuat, ya. Jadi jangan sampai karena kesusahan-kesusahan itu justru kita semakin kacau, semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Itu yang sering saya bilang, manusia itu salah konsep. Justru semakin kita punya masalah, kita harus menyadari memang kita nggak berdaya apapun. Seperti Anda bilang tadi, bagaimana saya cara selesaikan masalah saya, Ci? Nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kita ya hanya berserah sama Tuhan, tapi bukan pasrah. Kita berusaha, kita berdoa, dan ikuti jalan yang Tuhan perkenankan gitu ya. Makanya jangan sampai justru pencobaan yang sudah datangnya daripada kesalahan kamu sebelumnya, kamu malah melakukan yang lebih parah lagi, yaitu kamu menjauh dari Tuhan. Padahal hanya Tuhan yang bisa menguatkan kamu.
Tapi ini adalah salah satu ayat yang saya sukai. Kalau ketika kita sudah berjalan di jalan Tuhan, ketika kita sudah benar-benar berusaha tunduk. Kenapa saya selalu pakai kata berusaha tunduk? Saya nggak bilang kita sudah tunduk gitu. Untuk penundukan diri ke Tuhan itu memang harus diusahakan terus setiap hari. Penundukan diri itu kan tidak semudah itu ya. Kita memilih, kita ikut Tuhan. Hari ini kita kontrol diri, kadang kita kebablasan, kita capek dikit, kita udah ada rasa kesel. Anda paling cepat kesel kalau apa? Saya kalau capek, saya cepat kesel. Ya kan? Apalagi coba kita sebagai ibu rumah tangga ya, sekarang udah bilangnya ibu rumah tangga, lagi nggak ada pembantu, saya jadi ibu rumah tangga beneran. Bangun jam 6 pagi, gerabak gerubuk masakin sarapan anak apa. Hal yang paling saya nggak suka itu adalah saya bau dapur. Itu benar-benar mengganggu saya. Saya ini hidungnya sensitif banget sama aroma. Saya mau masak, tapi bau bawang, bau, tahu nggak sih kalau orang masak di dapur tuh kan ada baunya gitu ya, kayak kamu goreng telur aja tuh kayak ada aroma telur gitu loh. Nah itu saya sebenarnya nggak bisa. Itu sebenarnya saya tuh kayak terganggu banget. Jadi ngerasa kucil, ngerasa berantakan. Saya harus cepet-cepet mandi beberes kalau kayak gitu. Dulu saya masak juga kayak itu. Habis masak saya buru-buru mandi beberes. Karena apa? Baunya itu saya nggak tahan. Kayak lengket di diri saya gitu. Jadi kan kita tuh berusaha udah melawan diri kita apa segala macem. Ngurusin anak, siapin dia sarapan. Untungnya ada Maria bantu, pegawai dari toko bantu kan. Terus masak dikit-dikit lah ya. Langsung nganterin anak ke sekolah dan lain sebagainya. Itu kan kita pagi-pagi udah hektik tuh, udah ada rasa capek kan. Mestinya saya bangun tidur bisa santai-santai, tapi saya memilih untuk ya udah deh ngurusin anak gitu. Saya pulang, suami saya masih bersantai. Saya kesel juga loh ngeliatnya. Lu ngapain sih? Katanya kurang tidur, ya udahlah gitu ya. Tapi sebenarnya tuh saya pinginnya kamu tuh teratur juga, bangun pagi, lakukan aktivitas kayak gitu-gitu. Cuman ya mungkin dia lagi kurang fit. Itu aja bisa memicu kita kesel. Bisa memicu kayak apaan sih gitu. Padahal kita nggak tahu kondisi dia kan. Dia bilang dia kurang fit gara-gara tidurnya kurang enak dan lain sebagainya. Apakah kita sudah tunduk penuh sama Tuhan? Enggak. Ngelihat kayak gitu aja udah kesel. Kontrol dirinya masih kurang. Berarti kan penundukan diri harus terus diusahakan. Berusaha menundukkan diri setiap hari. Ada perasaan apa yang timbul, tundukin lagi diri Anda. Ada perasaan apa yang timbul, tundukin lagi diri Anda. Jadi jangan pernah mengecap, saya sudah tunduk sama Tuhan. Gak ada manusia yang bisa pantas ngomong seperti itu. Karena kita masih tetap buat dosa everyday. Anda khawatir, Anda takut, Anda sedih, Anda gelisah, Anda kesel, Anda mengeluh saja tadi pagi. Jam segini masih ngantuk. Kenapa kok matahari panas banget ya? Tuhan gak seneng kita mengeluh. Apalagi kalau Anda sampai berantem sama orang, baku hantam gitu ya. Firman Tuhan udah mengatakan bahwa orang-orang yang ke Tuhan, Anda jangan menimbulkan perkelahian. Justru Anda harus membawa damai. Tapi kita pinginnya baku hantam. Gitu. Itu contoh-contohnya bahwa kita semua itu adalah terus berusaha menundukkan diri. Tidak ada satu orang pun yang sudah tunduk. Terus berusaha menundukkan diri. Karena dosa kita buat setiap hari. Nggak sadar atau sadar kita buat setiap hari. Kemarin ke dokter gigi, saya scaling kan malam kan, dokter giginya kebetulan kenalan, sahabat saya punya kakak gitu. Kita ngobrol, endingnya kamu kenal si ini nggak? Si ini begini. Kita mau terlalu bilang enggak, saya nggak mau gosip, kan nggak mungkin ya. Saya cuma kok bisa gitu sih? Ya ampun, nggak nyangka ya, padahal dulu gini, cuman basa-basi gitu juga lah. Padahal saya mau udah tahu ceritanya kan. Cuman itu aja udah dosa sebetulnya. Tapi kita dalam kehidupan bersosialisasi gimana? Ya yang penting nggak ngomong fitnah sih. Dia yang ngomong, saya cuma masa sih kok bisa sih masa gitu gitu aja. Saya kalau diajak ngerumpi orang tuh saya masak aja kayak nggak ngerti tuh loh. Padahal saya tahu gitu. Biar nggak panjang, biar cuma denger dari dia aja. Jadi saya nggak usah nimpalin. Kecuali memang ada sesuatu yang penting gitu. Tapi ini adalah salah satu ayat yang paling saya suka ketika kita sudah berusaha tunduk sama Tuhan dan kita mengalami pencobaan. Beda ya. Masalah-masalah yang kita timbulkan dengan pencobaan itu beda. Pencobaan itu memang Tuhan berikan untuk menguatkan diri kita. Karena kita kalau dibiarkan terus tanpa pencobaan gini-gini doang, nggak akan jadi dewasa secara iman gitu loh. Pencobaan itu ada, tapi nggak yang hidupmu dibuat gimana banget sebenarnya. Kalau kamu mau berserah sama Tuhan, cepetlah. Ayatnya itu pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Ya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktunya kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tadi Anda nanya masalah tuh datangnya dari mana solusinya? Dari Tuhan. Dikatakan apa? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika pencobaan itu datangnya dari Tuhan, tidak ada yang namanya stuck. Selalu ada jalan keluar. Karena pencobaan yang Tuhan beri itu tujuannya memproses diri kita. Apakah kita bisa lebih percaya? Apakah kita bisa lebih berserah? Nah, kelemahannya manusia di sini, ketika kita menerima pencobaan, kita bukan lebih percaya, kita bukan lebih berserah, kita lebih menjauh. Kita lebih marah, kenapa saya diginiin, kenapa saya digituin. Anda tidak memahami esensi kenapa ada pencobaan di hidup kita. Ibarat gini ya, kita punya badan. Kenapa badan Anda harus olahraga? Kenapa Anda harus nge-gym gitu? Pertama kali nge-gym itu rasanya sakit sekali. Ya, pernah nggak nge-gym Anda sambil makan kue? Ngoceh mulu, makan dulu. Anda nge-gym nggak? Angkat beban? Lari? Contohnya. Olahraga apapun lah. Ya. Kalau kamu badanmu nggak biasa olahraga, biasanya terbaring terkapar aja gitu ya. Malas banget tuh badan. Begitu kamu mulai nge-gym, itu badan jarem semuanya. Padahal yang kamu angkat tuh ringan, say. Belum yang macam atlet-atlet gitu loh. Ya kan? Yang kamu angkat ringan, itu badanmu jarem. Baru yang ringan loh. Kenapa? Karena kita belum terbiasa menghadapi alat-alat itu. Kamu running, ada nggak yang sekalinya nggak pernah lari, sekalinya running ikut maraton? Itu modiar, say. Modiar. Orang maraton itu kudu latihan berbulan-bulan, ningkatin stamina, ningkatin pola lari gimana. Itu pun harus nanti ada sugar loadingnya, carbo loadingnya. Ya nggak? Nggak ada tuh yang ujuk-ujuk lari ikut maraton pingsan saya di tengah jalan. Ya kalau cuma 1 kilo mungkin bisa lah ya, sambil jalan lari. Maraton mana ada yang 1 kilo, ya kan? Tubuh kita aja itu perlu dibiasakan. Nge-gym dari angkat beban 2 kilo, 4 kilo, 6 kilo, 8 kilo, sampai nanti kamu kuat mengangkat beban yang berat. Ya. Dan setiap kali kamu melakukan penambahan beban atau menambah waktu lari kamu, menambah kecepatan lari kamu, tubuhmu merasa lebih tersiksa lagi. Bener nggak? Habis itu DOMS lagi, nyeri-nyeri lagi. Habis itu kamu kalau saya kemarin habis liburannya hampir 3 minggu, larinya dikit, saya butuh waktu 4 hari kembaliin stamina saya supaya saya kuat lari 45 menit. Nafasnya tuh kayak susah gitu. Ya, sama. Kita kan mau meningkatkan terus kan. Masa lu nge-gym 2 kilo mulu? Enggak dong. Kapan ototnya bertumbuh, kapan ototnya berkembang, sedangkan kita butuh numbuhin otot, ya kan? Masa kamu lari terus 15 menit doang, staminanya kapan naiknya, sedangkan kita pingin jantung kita sehat, lama-lama biar staminanya makin naik. Kalau jantungnya makin bagus, staminanya makin naik kan, makin kuat gitu, paru-parunya juga makin bagus. Harus ada peningkatan. Sama dengan iman kita. Ketika Anda meningkatkan iman itu, rasanya nggak enak. Kayak kita lari dari 30 menit ke 45 menit, tambah 15 menit aja capek loh. Suami saya biasa lari 45 menit, dia coba 1 jam. Sorenya dia bilang apa? Hari ini badan koko tuh kayak drain banget. Capek banget. Gara-gara cuma nambahin lari 15 menit. Makanya harusnya nambahinnya dikit-dikit ya. 5 menit, 5 menit, 5 menit sampai terbiasa gitu. Kayak angkat beban juga nambahinnya dikit-dikit. Biar jantungnya nggak kaget. Kalau jantungnya kaget dia bertahan sih nggak apa-apa, takutnya putus aja gitu. Nah ini contohnya kita bawa ke dunia nyata. Makanya ke dalam keimanan kita pun, untuk kita naik level angkat bebannya, naik level imannya itu pasti melalui rasa tidak enak juga. Cuman efeknya baik. Ya, makanya Anda kalau angkat beban kan disuruhnya sampai apa? Sampai ada rasa sakit di otot, sampai udah nggak kuat dorong lagi. Saya dulu kalau pakai PD kayak gitu. Kita maunya 8 aja, 8 kan masih gampang gitu. Nggak bisa, ayo terus Bu, terus terus didorong terus sampai 12, terus 15 disuruh naikin lagi. Sampai terakhir udah nggak kuat. Tangannya sampai lemes. Tujuannya apa? Supaya ototnya lebih berkembang. Sama
Cuman Tuhan nggak paksa kita kayak gitu. Kita levelnya dinaikin pelan-pelan, ya. Melewati pencobaan-pencobaan yang sesuai level. Pencobaan yang Tuhan berikan itu sesuai level. Pencobaan Anda dengan pencobaan saya sesuai level. Beda. Level iman orang itu berbeda-beda. Nanti kelas 1 mau naik ke kelas 2 kan ada ujiannya, itu beda lagi, ya. Bedanya pencobaan sama masalah yang kita buat sendiri. Kalau pencobaan emang datangnya dari Tuhan dan disesuaikan dengan level kita. Makanya kalau kita lagi menghadapi masalah, selama kita udah benar hidup di dalam Tuhan, tapi ada 1 hal, 2 hal yang terjadi dalam kehidupan kita nggak bisa hindari. Itu tujuannya untuk mendewasakan kita. Tuhan katakan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Normal-normal aja lah, bukan kamu aja yang paling susah gitu loh. Dan tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kalau Anda pikir, oh mau mati aja, nah ini sudah tidak punya iman, ya. Sama sekali nggak punya keberserahan ke Tuhan, tidak percaya kuasa Tuhan. Saya punya masalah, saya mau mati aja. Saya punya kenalan satu yang kayak gini. Anaknya kecelakaan, dia yang mau mati. Terus kemarin tuh apa? Oh, tokonya ada masalah, dia yang mau mati. Masih saudara. Ketemu orang, aku mati, aku ntar lagi mati, aku ntar lagi stres soalnya. Ya, kenapa nggak punya iman? Saya bilang sama mami saya, suruh berdoa. Katanya udah doa. Emang nggak mau percaya Tuhan? Ya susah. Pantesan tiap ada masalah, ditoel dikit lu rasanya udah stres. Kayak kemarin teman saya dokter gigi tuh cerita, dia punya pasien bule katanya. Kan saya candain, C nggak mau nyari pasien bule aja, C. Soalnya kalau bule kan bayarnya lebih mahal. Dia bilang syukur-syukur kalau dapat bule kaya katanya. Kemarin saya dapat bule bokek, kenalan dari temen. Dia konsultasi gitu kan, mau tambal gigi duitnya belum ada, dia konsultasi doang. Terus dicas konsultasi 150.000. Ntar ya, anak saya mau les. Dikasih konsultasi 150.000. Dia bilang apa? Saya cuma ada 5, saya nggak ada duit sekarang, dia bilang gitu. Saya boleh nyicil nggak sama kamu? Konsultasi nyicil loh, bolehnya nih, unik kan? Ya udah, teman saya juga ya udahlah mau nyicil ya udah gitu. Tapi dia nyicil, dibayar ketiga kalinya. Sampai ketika dia punya uang untuk tambal, dia bilang saya mau tambal gitu. Ditambal giginya. Habis ditambal gigi dia waktu itu ingat utangnya masih 50.000, ditambahin ini lagi 50.000, saya waktu itu utang, dibayar sama dia. Tapi ini boleh agak stres. Bukan agak stres banget. Orang Rusia. Setiap kali katanya ketemu teman saya konsultasi gitu ya, misalnya atau temennya teman saya kan konsultasiin dia, dikasih tahu ini gigimu ada bolong, dia langsung nangis perkara giginya bolong. Dia bilang aku ketakutan, aku pasti akan mati, aku begini, aku begitu. Kenapa orang bisa begitu? Gigi bolong sama dokter kan ditambal aja, saya selama cuman bolong-bolong biasa, dokternya kan juga sudah bilang ini cuman perlu ditambal aja. Tapi dia histeris, dia bilang karena gigi bolong tuh dia akan mati. Dia bilang kamu stop bicara, aku takut gitu. Sampai susternya, dokter giginya bilang ini, setiap kali pasien itu datang kita bukan jadi dokter gigi tapi kita jadi psikiater, kita jadi psikolog ngurusin dia nangis. Karena setiap kali kasih tahu update giginya seperti apa dia nangis. Bayangin tuh. Terus teman saya bilang begini sama dia, kamu tuh stres karena apa? Karena kamu tuh nggak punya duit. Kamu nggak punya duit, jadinya kamu tuh stres. Coba deh kamu kerja, katanya. Oh ya, aku emang lagi urus visa kerja dan lain sebagainya. Akhirnya dia beneran kerja, punya duit kan bisa lebih happy dong dia ya. Dia bisa seneng-seneng, dia ketemu banyak orang, dia bisa nongkrong di kafe, jadi mendingan. Tapi tetap ketakutannya luar biasa. Ternyata uang bukan solusinya. Punya duit lebih happy sedikit. Tapi hal-hal yang lainnya kita perlu iman sama Tuhan. Ya. Jadi orang-orang seperti itu yang nggak punya iman, dikasih tahu gigi bolong aja kayak mau mati gitu loh. Apalagi menghadapi masalah-masalah lainnya. Padahal pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kalau kita cari gara-gara itu beda lagi ya. Kalau kita cari gara-gara beda lagi. Sama kayak kamu lagi nge-gym nih, dikasih tahu gerakannya begini ya, terus kamu atraksi. Ya kalau kamu keseleo, kamu cedera, itu bukan salahmu, ya kan? Dan yang perlu diingat adalah sebab Allah setia. Setiap kali Anda punya masalah, ingat kata-kata ini, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kamu strong, ya. Karena bukan kamu yang strong, karena Tuhan yang setia.
Kita itu setiap hari itu selalu nih kita berdiri nih ya. Tuhan tuh sebenarnya menopang kita. Kita itu mau duduk mau jatuh lemes, Tuhan tuh tegakin lagi. Cuman itu kita tidak sadari karena tangan Tuhannya tidak terlihat. Padahal kita ini sebenarnya tidak berdaya. Ingat kata-katanya, sebab Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Ditambahkan lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Menenangkan banget gak sih? Yang pertama, kita dikasih tahu cobaanmu tuh gak berat, gak melebihi kekuatanmu. Tenang aja, Tuhan tuh setia kok sama kamu. Tuhan itu akan nolong kamu. Kamu didampingi oleh Tuhan. Masalahmu aja Tuhan gak kasih besar, dikecilin sama Tuhan sebetulnya. Lu aja gede-gedein sendiri. Dan kalau masalah itu ada, Tuhan akan kasih jalan keluarnya. Luar biasa gak? Masa satu ayat ini nih, hafalin aja satu ayat ini, punya masalah gak jadi lebih tenang? Gak tahu lagi ya kalau punya iman. Maksudnya Tuhan tuh bukan gombal. Kalau saya ngomong bisa jadi gombal. Tuhan gak gombal. Ingat ayatnya tuh. Ketika punya masalah, pikirkanlah itu. Pencobaanku gak melebihi kekuatanku. Ada Tuhan yang bersamaku. Dan jalan keluarnya datangnya dari Tuhan. Itu janji firman Tuhan loh. Makanya kenapa saya bilang ketika kamu punya masalah, entah itu pencobaan yang Tuhan berikan, atau masalah yang lu buat sendiri, karena it's a different thing. Kadang-kadang kita membuat masalah sendiri karena kita tidak tunduk sama Tuhan. Solusi satu-satunya tetap Anda harus ke Tuhan. Gak ada solusi lain. Udah gak berdaya, jangan ngesok lah ya. Semua orang tuh ada pencobaan dalam hidupnya. Gak ada yang enggak. Kamu lihat Nabi Ayub, setunduk apa sama Tuhan? Sampai dipuji loh sama Tuhan. Lihat tuh, umatku si Ayub. Tuhan puji gitu kan di kitabnya. Dia tuh mengasihi aku loh. Dia tunduk sama aku, dia begini, dia begitu. Terus iblis kan bilang kan, dia mengasihi Tuhan karena Tuhan beri dia semuanya. Coba Tuhan ambil semuanya. Mulai diambil dari hartanya, anaknya, kesehatannya. Sempat Ayub sedikit goyah. Dia bertanya apa salahnya dia. Ya kan? Ayub gak paham bahwa imannya lagi diuji. Dia berpikir dia ada kesalahan, kenapa aku dibeginiin. Aku gak pantas dibeginiin. Tapi emang ujiannya dahsyat juga saat itu ya. Kenapa? Karena imannya Ayub udah tinggi. Kalau imannya Ayub kayak kita, digituin gila kita pasti. Tapi saat itu kan Tuhan mengatakan apa? Lihat Ayub umatku yang mengasihiku. Berarti saat itu imannya Ayub tuh levelnya udah wow banget gitu. Ya. Beda sama kita ya, say. Jangan sama-samain. Dan karena dia sudah wow, Tuhan juga berikan dia berkat yang banyak. Tapi saat itu Tuhan mau uji. Makanya kalau ditanya, kenapa kok berkat saya segitu-segitu aja, C? Kok keuangan saya susah, kok keuangan saya gini, keuangan saya gitu. Masalah saya banyak, anak. Saya tanya, apakah iman Anda sudah seperti Ayub, sehingga saat itu Ayub menerima berkat yang sedemikian rupa? Luar biasanya. Saya rasa nggak ada ya kita yang dipuji Tuhan ini umat yang mengasihiku banget. Kayaknya belum ada ya. Soalnya hatinya nggak ada yang damai sih. Kan kita kan baru berusaha tunduk ya. Kita nggak boleh bilang kayak Ayub. Ayub pun masih berusaha tunduk. Makanya ketika Ayub menghadapi masalah besar, Ayub awal-awalnya masih kokoh tuh. Udah bisa jadi Nabi Ayub udah kayak RSJC, betul. Udah gila kita. Makanya ujian tuh level imannya beda-beda. Ya kan? Itulah luar biasanya Tuhan. Melihat kita tuh Tuhan tahu. Sepantas apa sih kamu ditekanin loh? Tuhan tahu. Karena kalau kamu ditekannya berlebihan, pasti kamu gila juga. Nggak jadi kamu beriman, kamu jadi gila nanti, kan bahaya. Lalu kenapa kita harus menghadapi pencobaan? C. Kenapa dalam hidup saya lahir di keluarga kayak gini, C?
Mama saya nggak sayang saya, papa sayang saya sudah meninggal, saya punya saudara gila semua, yang rebutin harta lah, yang ngejahatin saya, yang begini, yang begitu. Ya memang banyak faktor. Salah satunya mungkin ada ikatan yang memang mengharuskan kamu lahir di sana. Ya mungkin kalau bahasa orang tuh bayar karma lah, ya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang dalam pertumbuhan iman kita mendapatkan ujian. Ini waktu itu saya mendapatkan ujian yang anak saya sakit tuh ayat ini yang muncul. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan iman itu memang harus tahan uji. Bagaimana kita bilang kita beriman kalau kita tidak pernah menghadapi satu masalah? Kalau kita nggak pernah menghadapi satu ujian? Karena hidup kita kalau lagi baik-baik aja itu gampang banget kita bilang kita beriman. Masa iya lo habis terima uang 1M lo nggak puji Tuhan? Awas aja lo, jangan durhaka lo kasih uang 1M nggak puji Tuhan. Tapi saat kamu sakit, saat kamu terima masalah, bisa nggak kamu tetap puji Tuhan? Kalau kita lagi enak-enak, kita mah paling rohani. Lagi happy, lagi nggak ada masalah gitu ya. Bangun tidur aja lu bisa nyanyi sorak lah haleluya. Ya nggak? Kalau lagi nggak ada masalah bangun tidur langsung sorak lah haleluya gitu. Coba kalau lagi ada masalah lu. Bangun tidur gitu, yang temen-temen yang beragama lain mungkin bisa langsung berdoa di tempat gitu. Hari ini Tuhan luar biasa gitu. Coba lu lagi punya masalah, karena itulah imanmu tuh diuji justru saat kamu punya masalah. Maka firman Tuhan mengatakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan lo ya, bukan masalah yang digawe-gawe dewe lo ya. Kalau Tuhan memberikan pencobaan, bersyukurlah. Oh, saya lagi diuji imannya supaya saya naik level. Apakah saya tekun dalam Tuhan? Apakah saya setia pada Tuhan? Tekun itu maksudnya setia ya. Kamu tetap nggak sih berdoa? Kamu tetap nggak sih memuji Tuhan? Kamu tetap nggak sih tunduk sama Tuhan? Itulah tekun yang Tuhan maksudnya. Dan dikatakan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Setiaan Anda sama Tuhan itu, yang Anda kerjakan setiap hari, penundukan diri yang kita usahakan setiap hari itu, memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Maksudnya iman kamu sempurna, utuh. Seperti yang Tuhan perkenankan ya. Bukan cuma dalam kehidupan aja. Terus kenapa saya selalu bilang, Tuhan berikanlah kita hikmat kebijaksanaan. Berikan saya hikmat kebijaksanaan dalam pikiran dan hati saya. Anak-anak saya ajarin doa gitu semua. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi bila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semuanya dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, tidak ngungkit-ngungkit dulu, tidak minta balik. Kalau iblis tuh minta balik. Ada aja yang iblis minta balik dari kamu, tapi Tuhan enggak. Ya. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Maka saya bilang, doa tuh jangan minta rezeki terus, mintalah hikmat kebijaksanaan itu. Supaya apa? Tidak terus melakukan tindakan-tindakan yang salah. Supaya tidak terus Anda tuh melakukan pilihan-pilihan yang bodoh. Karena hikmat dari Tuhan itu yang akan menuntun Anda ke jalan yang benar. Maka hidupmu jauh lagi dari masalah. Maka ketika kamu punya masalah pun ada solusinya. Datangnya dari mana? Dari hikmat Tuhan. Ya. Tapi tentunya harus dengan iman. Jangan dengan bimbang. Jangan dengan ragu, dengan khawatir, dengan takut. Ya sudah tahu percaya ada kuasa Tuhan, sudah berserah, itu namanya iman. Itu adalah keberserahan. Percaya pada kuasa Tuhan. Kita meminta, kita yakin, kita menerima. Itu iman. Ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak pakai iman, dikatakan orang yang demikian, yang tidak berdoa dengan iman, yang ketakutan terus itu, yang gelisah terus itu, ya 41 orang ini ada 40 lah yang seperti itu. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit gelisah, ya kan? Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Makanya kenapa saya bilang, doa boleh aja lu doa. Lu pakai hati berpikiran doanya. Hati lu harus percaya, harus beriman. Jangan cuma mulut sama pikiran aja yang mengucapkan, tapi dalam hati tidak percaya. Takut terus, khawatir terus, gelisah terus, pikiran pun jadi kacau. Makanya apa yang Anda tanya waktu itu?
Ada nggak sih yang bertentangan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan? Saya sudah berdoa. Iya, lu berdoa. Pikiran sama mulut lu yang doa, hati lu enggak. Karena hatimu bukannya kamu berdoa dalam hati itu berkata-kata dalam hati, bukan. Hatimu bimbang, hatimu takut, hatimu tidak benar-benar percaya. Itulah jawabannya kenapa kamu belum menerima sesuatu dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Maka inti dari doa adalah apa? Bukan cuma intensitas doanya, bukan cuma kata-kata dalam doanya, imannya, hatinya. Kenapa Anda harus pulihkan hati dulu? Kenapa harus benar-benar bersih hati Anda? Supaya iman bisa tumbuh. Dan dikatakan sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Paham mendua hatinya apa maksudnya? Hati kita ini sepenuhnya seharusnya untuk Tuhan. Makanya Anda harus bersihkan hati Anda supaya Tuhan bisa. Ini perumpamaannya. Tuhan bisa tinggal di dalam hati kita. Hati Anda harus bersih. Jadi iman itu ada. Penjagaan, perlindungan semuanya ada. Ya kan? Orang-orang yang mendua hatinya apa? Tidak sepenuhnya percaya pada Tuhan, tidak sepenuhnya mengisi hati dengan Tuhan, tapi diisi kekhawatiran, ketakutan, diisi hal-hal dunia. Makanya Anda tidak tenang-tenang. Mules saja bawaannya. Kayak bisulan tuh loh. Karena yang Anda kerjakan bertentangan sama firman Tuhan. Disuruh fokusnya ke Tuhan aja hatinya. Tapi nggak mau. Saya marah sama dia saya kecewa, saya sedih, saya udah terserah. Ada banyak kali lah perasaanmu tuh yang aku campur aduk lah kalian tulis ini kan. Kebanyakan sih sedih, bingung, marah juga, marah 80% lah. Tapi dari kecil sampai besar marahnya. Ada 2 orang yang marahnya gede banget. Nggak tahu lu makan apa, lu makan kambing lu, marah mulu lu, darah tinggi. Saya makan ayam aja saya, kalau kayak gitu saya. Jangan makan kambing ya. Jangan makan daging-daging merah tuh kalau amarahnya tinggi. Ya, panas, error nanti. Anda kalau punya masalah kan ada di firman Tuhan tuh dikasih tahu. Kenapa saya selalu bilang doa minta hikmat sama Tuhan, minta hikmat, minta tuntunan, minta hikmat, minta tuntunan, minta kebijaksanaan. Hidup itu yang diperlukan itu biar gak terjerumus. Tadi si Flores komen apa? Masalah satu belum keluar udah muncul masalah lain. Itu bukan dari Tuhan. Kowe se gawe-gawe dewe. Kamu yang buat-buat sendiri. Karena pertama hatimu gak tenang. Segala sesuatu juga jadi masalah. Kalau kamu lagi damai, tenang, hal-hal yang jadi masalah pun kamu bisa maklum. Langkah yang kamu pilih salah, menjerumuskan pada dosa. Efeknya pasti salah, ya. Tiada asap tanpa api gitu, kata peribahasa. Masa kalau dari awal udah bener, udah berhikmat bijaksana, ada salah, ada kacaunya kan enggak. Ya. Makanya sebelum bertindak segala sesuatu itu dipikirkan, didoakan juga. Supaya Tuhan memberi tuntunan yang benar. Seperti kata firman Tuhan tadi, lu kalau masih ini kenapa akhir-akhir ini saya disuruh pakai firman Tuhan menjelaskan kepada kalian, biar kalian tuh waras. Karena kalian selalu bilang apa, si Cece tuh sok tahu, nggak sesuai firman. Ada nggak, sekarang saya tanya ulang, ini penjelasan sebenarnya saya udah pernah kasih tahu kamu, ada nggak yang melenceng dari yang saya ucapkan tuh? Ada nggak yang salah, nggak sesuai firman Tuhan? Sampai firmannya lo tak bacain buat kamu, kerajinan banget aku bacain, seharusnya kau baca sendiri. Walaupun ini firman Tuhan di agama saya ya, tapi itu benar-benar bisa jadi tuntunan juga buat Anda yang lain. Karena Anda kalau saya ngomong aja tuh Anda pikir saya tuh cuma sok tahu, cuma memberikan apa yang jadi buah pikiran saya. Enggak, saya live nggak pernah memberikan apa yang jadi buah pikiran saya. Saya nggak punya pemikiran, beneran. Saya nggak peduli itu sama urusan orang. Saya juga bukan orang yang dikit-dikit ngomongin ketuhanan kok kalau dalam bergaul, karena lagi bertugas saja, lagi dinas ini sekarang saya. Ya. Kalau Anda punya masalah, Anda makin jauh, Anda makin ketakutan, makin gelisah. Saya punya masalah tuh takut, kasih waktu diri, takut tuh sebentar aja gitu loh, langsung kita udahlah. Cuman masalah kayak gini doang. Ya udah.
Serahin aja sama Tuhan. Ingat satu hal ya, selama Anda masih berurusannya sama manusia, gak usah takut. Berurusan sama iblis, gak usah takut. Kenapa? Kecuali kita itu melakukan kesalahan di mata Tuhan, kita membuat sesuatu yang buruk ke Tuhan, itu baru kita takut. Kita bermasalahnya sama Tuhan, itu baru kita tutup sayangku. Kita melakukan kesalahannya sama Tuhan, baru kita takut. Tapi kalau masih sama manusia, ya udahlah, sama-sama manusia ini, ya kan? Sama iblis, ya udahlah, masih ada Tuhan yang menjaga kita. Orang Tuhan lebih berkuasa di atas segala-galanya. Anda lebih takut bermasalah sama siapa? Sama rajanya, atau sama bukan ante-ante lagi ya, atau sama orang-orang lain? Ya mendingan kita sama orang lain bermasalah daripada sama rajanya. Ada siapa sih? Paket. Oh, paket apa Bapak beli? Tahu? Ada. Aku ada beli sapu, ada beli gitu-gitu juga loh. Ya kan? Intinya kita jangan sampai salah di mata Tuhan. Jangan sampai nantangin Tuhan. Jangan sampai ngacoin Tuhan lah, udah gitu aja. Mau kamu berantem sama iblis gak apa-apa, aku tiap hari juga berantemnya sama iblis. Sama manusia ya kalau bisa janganlah. Orang firman Tuhan berkata kamu jangan berantem dengan saudaramu, justru kamu harus membawa damai. Ngapain juga lu berantem? Kalau ada yang suka berantem tuh nggak ngerti ya. Dan dikatakan ini, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Kayak kamu jangan ngajak orang berantem. Dikit-dikit baku hantem, diomongin dikit emosi. Kecuali kau sudah ditempeleng, boleh lah kau bela diri, bukan? Dia mau ngomongin itu sudah lah. Orang-orang yang imannya itu hanya di atas air gitu mah ya, kayak angin lewat di atas air itu, ketika ada masalah ketekan dikit air langsung goncang. Makanya iman itu harusnya di atas tanah yang subur, yang kuat, pijakannya kuat, ada masalah dia kuat nahan. Tapi kalau di atas air, kayak kertasnya ditaruh di atas air gitu, diginiin aja udah bablas gitu. Kebanyakan iman kita tuh kayak di atas air gitu loh, ketika kita menghadapi sesuatu. Kaget loh Meli, muncul aku dipanggil sayang, langsung merinding. Kalau Anda lihat di firman Tuhan, apa sih yang dilakukan? Contoh nih ya, Yusuf ya, no, bukan Yusuf. Bentar, biar nggak salah. Saya ingat ceritanya, nama orangnya lupa. Hah? Ngomong sama mbakku kali. Yakub yang meminta hak kesulungan sama kakaknya Esau tuh, ya. Kan dia bilang, Yakub bilang ke Esau, saya ingat Esaunya saya lupa namanya. Kalau juallah dulu hak kesulunganmu kepadaku. Esaunya kan sudah bilang iya gitu ya. Esau ini juga lengah dia bilang iya, itu kan sudah janji gitu loh ya. Sudah mengiyakan. Sampai dia udah bersumpah lagi kan. Akhirnya si Yakub minta waktu itu dia berpura-pura jadi Esau kan. Ibunya juga mendukung kan, pakai baju yang ada bulu-bulunya, sehingga ketika bapaknya yang sudah rabon dan sudah kurang jelas pendengarannya mau memberikan berkat kesulungannya itu,
Yang maju tuh Yakub, Esaunya nggak tahu. Ya, pertama si Esau cari gara-gara sendiri. Kenapa dia mengiyakan? Terus akhirnya dia nggak terima. Akhirnya yang terjadi sama Yakub apa? Dia menghadapi itu dalam bentuk pelarian selama bertahun-tahun. Bahkan ketika dia mau balik, dia ketakutan mau ketemu Esau. Kenapa? Ada cara yang kurang bener lah ketika meminta hal itu. Itu masalahnya digawe-gawe dewe. Jadi dia harus menghadapi pelarian itu. Contohnya Daud juga, masalah yang dicari-cari sendiri. Ujian dari wanita yang dia taksir sehingga dia suruh suaminya berperang sampai meninggal. Ya kan? Akhirnya Daud gimana? Diturunin dari tahta rajanya, menjadi pelarian juga. Kita akan menghadapi buah permasalahan kita. Kita akan menghadapi buah perbuatan kita dalam bentuk masalah yang harus kita hadapi. Ya. Makanya hukum tabur tua itu ada. Ya. Udah gitu Abraham juga yang disuruh nungguin anak enggak, dia berkreativitas gara-gara dukungan istrinya. Ya ada hal-hal yang harus dihadapi gitu loh. Ketika kita berkreativitas sendiri gitu kan, janganlah kita minta terlalu kreativitas. Makanya ya itu contoh-contohnya. Orang kalau hidup nggak ada masalah tuh kan bukan hidup, nggak seru. Apa itu berkat kesulungan? Hak kesulungan itu kalau mereka tuh di zaman itu tuh percaya bahwa anak sulung tuh yang berhak mewaris semuanya, termasuk untuk didoakan untuk mewaris semua, untuk menerima berkat-berkatnya kayak gitu, untuk menerima hak-haknya dia gitu, hak warisnya semuanya, segala kebaikan tuh loh. Pokoknya anak sulung laki-laki gitu. Patriarki banget ya, say, dari zaman dulu. Ya sampai sekarang sih emang. Tapi kan sekarang udah lebih modern lah. Anak perempuan gak dibuang gitu loh. Ketika tadi kalau punya masalah tuh, Anda soalnya banyak yang berpikir masalah tuh adalah akhir dari segalanya. Gak juga. Dah, apalagi yang mau ditanyakan nih? Aku live cuma sampai jam 3 nih. Doain aku biar cepat bisa tenis ya. Banyak sekali kalian tak suruh doain aku. Oh ya, berserah sama berpasrah itu beda ya. Berpasrah tuh kamu gak melakukan apapun, itu salah. Karena Tuhan mau kita berusaha. Kalau di Al-Quran kan ada ayatnya ya, Tuhan tidak akan bisa mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri berusaha gitu kan ya. Berusahanya tuh apa? Hanya bahkan menengadahkan tangan untuk berdoa aja sudah berusaha. Itu. Kalau mereka sendiri nggak mau ke Tuhan, nggak ada gunanya. Makanya kenapa saya doain artis tuh nggak ada gunanya tuh artis doain sebetulnya, tapi saya kasihan. Nggak ngerti juga gimana kenapa saya doain artis, kasihan ya. Makanya Bu Ami ngomel-ngomel. Ayatnya udah jelas ada, tapi dia tuh kasihan. Gini. Artis yang saya doakan ini kan saya bilang kan dia kan LGBTQ. Kenapa dia begitu? Dia dekatan dari kehidupan yang lalu. Memang berdua itu di kehidupan yang lalu juga cewek-cewek, sama-sama cewek-cewek, sama-sama jatuh cinta, terus punya hubungan. Tapi di kehidupan yang lalu tuh lebih lagi kan, itu bener-bener terlarang gitu loh. Sampai akhirnya mereka gak bisa bersama. Dipisahkannya tuh dengan kematian juga gitu loh. Dan mereka tuh berjanji bahwa kalau ada kehidupan lagi dan kalau kita bisa bertemu lagi di kehidupan berikutnya, kita akan saling mencintai dan saling menjaga lagi.
Kehidupan sekarang ketemu lagi. Makanya mereka waktu pertama kali ketemu itu langsung kayak ada feel-nya. Nah, orang-orang tuh kadang-kadang kayak gitu ya. Kalau emang kamu tuh ada keterikatan dari kehidupan sebelumnya, dia ketemu lagi tuh langsung ada feel-nya. Kayak klik aja gitu, kayak interest aja ngelihatnya. Kayak kok orang ini menarik ya, kayak gitu loh. Secara rohnya tuh sudah mengenal. Wah, harus hati-hati buat janji bener. Ini janjinya sama-sama cewek lagi gendeng lagi. Lahir kehidupan sekarang cewek lagi kan. Terus saya tuh bilang gini waktu ketemu Bu Ame, Bu, kenapa ya di kehidupan sebelumnya udah cewek-cewek nggak bisa bersatu? Kok Tuhan izinkan terjadi sekarang di kehidupan sekarang cewek-cewek lagi? Kan sebenarnya nggak bisa bersatu juga. Jawabannya satu. Apakah mereka di kehidupan sekarang akan memilih jalan yang benar? Dalam artian walaupun mereka saling suka, saling sayang gitu, tapi dalam perasaan sayang itu hanya sebatas temen gitu. Atau mereka memilih lagi untuk menjadi seperti yang sama di kehidupan sebelumnya. Karena Tuhan mau mereka memutuskan memilih yang baik. Mereka sendiri yang punya pilihan untuk jadi baik atau jadi enggak gitu. Berat ya. Masalahnya tetap aja gila. Karena manusia nggak ke Tuhan semua. Kenapa bisa seperti itu? Bingung. Hati-hati bener kalau buat janji. Makanya saya bilang jangan sembarangan berjanji. Karena janji itu bisa kamu bawa sampai kehidupan-kehidupan berikutnya. Saya sama anak-anak saya juga kalau nggak pasti saya cuma bilang mami papi usahakan. Sama siapapun. Makanya kalau teman-teman yang muslim penyebutan itu udah bener tuh. Insya Allah. Insya Allah tuh kan kalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan kehendaki. Ya. Nanti datang ya insya Allah gitu. Dulu saya kesel banget kalau teman saya muslim bilang insya Allah. Lu nggak bisa pasti lu. Tapi karena kepastian tuh bukan hak kita, bukan milik kita. Lah kamu tadi nanti sore nanti tenis ya jam 3 ya? Ya oke tenis. Tau-taunya gak bisa tenis. Lu udah janji lu. Berarti lu gak batal janji. Jadi kamu bilang kalau Tuhan menghendaki. Ya bahasa Arabnya insya Allah. Itu benar. Teman saya yang benar, saya yang salah waktu itu. Dulu saya gemes banget nih, orang gak bisa pasti apa gitu kan. Kayak nggak, kalau lu bilang insya Allah kesannya lu nggak mau datang, cuman lu kayak ya lihat nanti lah, kesannya kayak begitu gitu loh waktu zaman dulu. Tapi itu pemikiran yang salah. Dia mau datang tapi dia kan memang bukan dia yang pegang kehendak, bukan pegang kuasa atas waktunya di atas hidupnya dia gitu loh ya. Itu benar itu. Berarti harus doa pemutusan ya, Ci, harus bertobat sih, dan dia juga harus benar-benar menentukan pilihan yang benar ya gitu. Nah, kemarin teman saya juga ngobrol cerita, sekarang ini kan LGBT marak. Kita kan punya anak-anak yang masih usia-usia SD, mau SMP gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, temen Cece ada bilang, ya, anak sekarang itu diem-diem ntar jadi LGBT. Mendingan anaknya hamilin orang. Salah juga loh. Cara didik anak tuh gak seperti itu. Daripada anak kita LGBT, mendingan hamilin orang. Ini gimana sih konsepnya? Mendingan dihamilin atau hamilin gitu. Setidaknya kalau anak lo hamilin orang, puji Tuhan dia normal. Ini kan salah, dua-duanya salah, dua-duanya gila, ngerti gak lo? Di firman Tuhan dia bilang jangan berzina. Ini untuk membuktikan dia bukan LGBT, anaknya suruh tidur sama lawan jenis. Ini kan orang tuanya juga agak-agak ya. Katanya lebih mending, gak ada yang mendingan, dua-duanya salah. Kok bisa ya orang-orang gampang mau jadi LGBT, kok bisa ya C? Ya pola pikir sih. Orang zaman sekarang tuh kan semakin banyak yang berpikirnya itu kan anti ya. Bahwa ya benar, cinta itu tidak mengenal gender. Itu saya setuju. Karena kalau kita membahas cinta kasih itu Anda nggak mengenal gender. Tapi hubungan seksualnya mengenal gender. Kasih, Tuhan menyuruh kamu ngasihin laki-laki aja, Tuhan menyuruh kamu ngasihin perempuan aja nggak? Mengasihi itu semua orang. Tapi untuk yang hubungan seksual, hubungan pernikahan dan sebagainya, ya cuma satu aja udah sesuai kodrat. Untuk mengasihinya emang mengasihi semuanya. Jadi kalau mereka bilang love has no gender, itu setuju saya, bener. Cinta itu tidak mengenal gender. Kita mengasihi teman kita mengasihi orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, ya nggak? Ya? Love has no gender, betul. Tapi yang namanya pernikahan, hawa nafsu itu sudah ada kodratnya. Ya ikut kodratnya. Jangan bilang cinta-cintaan. Cinta sama hawa nafsu itu beda loh. Ya. Kasih itu tidak mengenal hawa nafsu. Kasih dengan hawa nafsu itu berbeda. Jadi yang harus kamu arahkan tuh hawa nafsumu yang benar, supaya tidak jadi dosa. Kasihnya dosa nggak? Tidak. Ya. Bener, kamu lihat ya di Twitter tuh, anak-anak muda LGBT, aduh,
Aduh aja deh, udah seram, tau nggak? Makanya anak-anak kita harus diperhatikan. Saya dari kecil menjelaskan bahwa kodrat manusia itu laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Udah bener, anak saya masih umur 6 sama 9 tahun saya jelasin kayak gitu. Aduh gatel. Tiba-tiba gatel. Kalau saya suka artis, suka lihat mukanya, suka lihat gayanya. Kadang-kadang tidak ingin mencari tahu lebih dalam tentang hidup pribadinya karena udah kelihatan semua juga, ya gimana dong. Jadi kayak gitu. Bentar, jawab dulu lah, sibuk sama LGBT aja. Kita LGBT tuh berdosa, lihat Sodom dan Gomora tuh. Cici, saya ada sakit medis nggak? Otakmu tuh yang sakit, saya. Medisnya kecil sekali, otakmu yang sakit. Andi, ada pesan Tuhan untuk saya, C. Kesedihannya rilis deh. Kesedihannya dirilis. Kesedihan itu hanya melemahkan iman kita. Sedihnya banyak banget. Kesedihan tuh membuat kita jadi susah hati gitu loh. Susah hati kan nggak boleh. Firman Tuhan udah berkata apa? Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Lah kok kamu sedihnya disimpan gitu loh. Makanya kenapa saya bilang yang sedih-sedih, bukannya sedih itu bagus. Bukannya kamu tidak menyakiti orang lain, tapi kamu menyakiti dirimu. Jadi dikatakan buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Maksudnya apa jauhkan penderitaan dari tubuhmu? Dengan kamu menyimpan kesedihan, sakit penyakitmu banyak, menderita tubuhmu tuh. Orang yang menyimpan kesedihan tuh paru-parunya seringkali bermasalah. Ya, nanti kalau dari sedih ada rasa depresi, stres, marah, jantungnya bermasalah. Paru-paru nih, kalau paru-parunya kagak bisa bergerak lagi, ya udah gak bisa bernapas. Ente gak bisa bernapas, jantung ikut berhenti, say. Orang mati itu karena gak bernapas. Makanya ente sedih-sedih terus. Sedih mulu gitu. Ya kenapa? Tapi firman Tuhan ada yang mengatakan gini loh. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Maksudnya apa? Berarti kamu disuruh sedih terus daripada tertawa? Bukan. Secara manusia, kalau kita tertawa, berarti kita terlalu bahagia. Berarti yang kita ikuti adalah hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita saja. Ya kan? Lu lagi mabuk ketawa-ketawa nggak? Ketawa. Kalau lu lagi mabuk tuh lupa. Ya, ada sih orang mabuk nangis kok masalahnya besar. Ya. Anda lagi party ketawa nggak? Ketawa. Tapi kalau Anda sedang menahan diri Anda, menahan hawa nafsu Anda, mukanya itu datar. Kenapa? Lagi kontrol diri. Ya kan? Jadi sedih malahan. Kan yang enak-enak nggak boleh. Yang enak-enak nggak boleh. Makanya dikatakan apa? Bersedih itu muka muram lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Daripada pergi kamu tuh daripada kamu tertawa-tawa kamu pergi pesta. Karena kita harus menjauhi hal-hal dunia yang membuat kita hanya senang sesaat. Coba kalau orang mabuk, waktu mabuk bisa dia bukan menjadi dirinya dia gitu loh. Yang pendiam jadi cerewet, yang cerewet jadi salto. Ya kan? Tiba-tiba bisa beratraksi dia semuanya tuh kan. Itu salah ya. Tapi Anda bukan disuruh murung, bukan disuruh sedih semua, enggak. Maksudnya daripada Anda bersenang-senang dengan hal-hal dunia, lebih baik Anda kontrol diri Anda. Nanti Anda salah pemahaman, makanya saya jelasin. Kok tahu, C? Tahu apa, Guston? Nanti kali Gustonnya. Apa takonang ya Guston tuh kok tahu? Kok tahu apa? Orang mabuk. Ya tahu lah. Jessica, kamu juga sama, sedih, galau.
ada kepahitan juga, ada amarah juga. Kalian jangan galau-galau, kenapa sih? Ini live cuma lagi 30 menit terus ngurusin yang galau-galau gini aja. Kegelisahan, itu tuh kegalauan tuh kegelisahan sebenarnya. Menjadi satu gundah gitu loh. Bukan geli-geli ya. Ngantuk loh. Yang ku ingin kau saja. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia di mataku. Mau tenis Cece jam 3 sampai jam 6, jam 4 sampai jam 6. Cuman mau dijemputnya setengah 4, jadi kan mau siap-siap ya, masa tenis kayak gini. Ini buat yang suka gelisah-gelisah. Makanya saya bilang ya, kalau Anda punya masalah, nggak usah Anda cari buku-buku motivator tuh loh. Buka dulu firman Tuhan, ada semua tuntunannya, ada semua penguatnya, gitu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Kan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau kamu lagi gelisah, ingat kuasa Tuhan supaya tenang, gitu ya. Gelisah itu kan rasa nggak tenang, rasa takut, bercampur kalut gitu, bercampur. Ingat pada kebesaran Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menenangkan kegelisahan. Dan tolong ya, satu-satunya hal yang harus Anda ingat adalah selain banyak hal yang harus Anda ingat, tambah lagi satu-satunya yang harus Anda ingatnya, bahwa Tuhan itu tidak memberikan berkatnya hanya berupa materi. Karena banyak sekali orang-orang ini yang berpikir kalau ikut Tuhan akan ditambahkan kekayaannya, akan dimudahkan dalam cari duitnya, cari berkatnya. Saya juga alumni yang pernah berpikir seperti itu. Kalau ikut Tuhan, masa sih sudah baik begini, ikut Tuhan tidak diberkati? Masa kerjaannya nggak makin jeder-jeder gitu kan? Ya, banyak orang berpikir gitu loh. Ada yang bilang orang ikut Tuhan harusnya dia semakin kaya. Iya betul, dia kaya secara rohani. Karena janji Tuhan itu tidak akan meninggalkan kekayaan. Firman Tuhan berkata apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Apakah Tuhan bilang duit kutinggalkan bagimu, tanah kutinggalkan bagimu? Itu nggak ada. Firman Tuhan nggak ngomong begitu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Dunia apa? Uang, materi, kesenangan-kesenangan sesaat, itu dunia yang menguaskan kedagingan kita saja, ya, yang memenuhi hawa nafsu kita, ya kan? Bukan kecukupan kita, tapi keinginan kita. Bukan kebutuhan kita itu, tapi keinginan kita. Tapi Tuhan menjanjikannya apa? Damai sejahtera. Makanya saya bilang, salah satu tanda kalau memang Anda bersama Tuhan, bukan salah satu, satu-satunya tanda kalau orang itu bersama Tuhan adalah damai sejahtera. Kan firman Tuhan yang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Sekarang udah damai belum? Yang kemarin ngerasa udah kayak gak punya dosa tuh, ibu itu lupa username-nya, ibu tuh agak unik tuh. Yang bilang dia sudah tidak berdosa itu loh, dia sudah bersih dari dosa itu loh. Janji Tuhan tuh memberikan kamu damai sejahtera, bukan kekayaan dunia. Makanya sangat salah kalau bilang, kalau mau berhasil hidupmu, mau kaya kamu, mau sukses kamu, mau punya pesawat terbang, helikopter, ikut Tuhan gitu. Enggak. Yang Tuhan janjikan damai sejahtera. Tapi dengan kamu damai sejahtera, semuanya enak. Berapapun berkat yang kamu terima, kamu menikmatinya dengan nikmat betul-betul. Gitu.
Ya, yang paling penting memang damai sejahtera. Kasih uang 1 miliar kagak damai sejahtera sama aja bohong. Kasih duit 1 juta tapi damai sejahtera, asik nih, dapat duit 1 juta, bahagia, bisa makan apa. Makanan kan ada dari harga 1 juta sampai 10 juta juga ada gitu ya. Mau beli sepatu aja ada kok, dari yang 100.000 sampai yang 100 juta mah ada gitu. Mau yang 1 miliar mungkin ada juga kali. Nggak tahu, budgetnya belum ke situ, jadi nggak ngecek-ngecek harganya. Makanya ada orang bilang kan, apa sih bedanya? Saya juga mikir gitu, orang tuh beli sepatu 30 juta sama 300.000, emang bedanya apa? Sebenarnya juga nggak beda-beda amat, beda di gengsi, beda di rasa bangga make, beda di rasa kerennya, berasa sendiri aja gitu. Mungkin orang lain juga ngeliat kita culun-culun aja, kita aja yang berasa. Kemarin tuh kan saya kan naksir sepatu yang saya taksir tuh harganya lumayan lah gitu kan. Saya ngobrol kan di grup yang ada Cemeli, gila nih sepatu nih keren banget gitu. Terus si Kristanti bilang, itu mah ada di Mangga 2 dan lain sebagainya, sama persis modelnya dan lain sebagainya. Saya bilang enggak, saya nggak mau beli yang di Mangga 2 itu. Kenapa? Rasa tidak pede makainya. Apakah sepatunya beneran beda apa enggak? Nggak tahu kan, nggak lihat barangnya. Tapi belum apa-apa juga nggak pede gitu loh. Ya lebih baik nggak usah kayak gitu loh. Ya, itu kan perasaan doang, mungkin perasaan doang, nggak tahu juga. Itu hal-hal dunia tuh, kalau dunia ini nggak ada limitnya harganya. Damai sejahtera pun nggak ada limitnya. Siapa bilang damai sejahtera ada limitnya? Nggak ada limitnya. Tapi begitu nggak ada damai sejahtera tuh langsung berasa. Ujung-ujungnya sepatu sama-sama diinjak, betul. Tapi ketika makainya tuh mungkin feel-nya lebih rasa percaya dirinya ya. Kayak kita pakai tas gitu kan, tas KW banyak, ya nggak? Sampai orang bilang semua tas branded juga dibuatnya di Cina, sebenarnya sama KW-nya. Tapi feel-nya aja beda gitu. Orang tuh sebenarnya beli brand, beli feel gitu loh. Pakai aja kalau live kan nggak kelihatan kaki Guston. Kalau live ini nggak pakai sepatu, Guston mau lihat kaki saya, ntar repot lagi naikin kaki. Makanya ada yang bilang, masa udah ikut Tuhan tetap nggak punya duit? Emang Tuhan janjiin duit lu ikut pesugihan baru dapat duit. Tapi kalau sama Tuhan janjiin namanya sejahtera, say. Yang bener-bener aja ya. Makanya kalau baca firman jangan tidur-tiduran. Walaupun kayak saya lagi setengah ngantuk nih, saya kalau duduk ngantuk aja. Kayak kalau duduk ngobrol-ngobrol gitu badannya kan agak gerak, jadi agak ngantuk. Tuh. Kalau kamu lagi stres, sedih, gelisah, firman Tuhan tuh ada. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Jiwamu tuh yang gelisah, jiwanya mules gitu. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Segala sesuatu tuh berharap sama Tuhan. Bagaimana kalau nggak punya iman? Berharaplah kepada Allah. Sekarang kenal juga nggak gimana berharap, deket juga nggak gimana berharap. Rasanya kayak nggak ngelihat aja jadinya, kayak nggak bersama gitu loh. Dikasih di sana. Iya, tanya papi dede colokan di bawah. Jangan ambil colokan mami. No. Tutup pintunya, Dek. Tutup pintunya, Dek. Dede. Tutup. Adek. Alden. Tutup pintunya. Makanya orang-orang yang gak mengenal Tuhan, hari-harinya gelisah, hari-harinya takut, hari-harinya khawatir. Ada masalah dikit udah mules. Kita bukan yang gak ada masalah, ada masalah. Cuman ya udah sih, mau diapain lagi? Hadapi aja. Masa Tuhan gak tolong? Gitu aja loh prinsipnya. Saya gak punya pembantu, masalah gak? Masalah. Tapi akan ditolong. Ada aja orang yang nolong saya, gawe toko, mau nolong saya. Saya bersyukur juga dengan hadirnya mereka. Suami yang mau nolong, orang-orang baik di sekitar, saudara-saudara saya tuh aneh juga loh. Hari Sabtu Minggu gitu, anakmu suruh sini aja, suruh titip sini aja. Kadang-kadang anak saya nginep sana, saya kan me time sama suami jadinya, walaupun nggak ada pembantu. Mama saya lah, siapalah, ada aja orang yang Tuhan gerakkan hatinya. Kita kan sungkan juga, boleh nggak saya nitip anak, kan nggak mungkin gitu, mereka yang nawarin kan.
Aku kenal Tuhan, tapi kalau gelisah, kenal dengan beriman kan berbeda. Kenal dengan beriman itu berbeda. Anda harus beriman, bukan kenal. Kalau kenal, semua orang kenal Tuhan. Orang di setiap agama kan ada kata Tuhan. Dukun-dukun tuh kamu tak bilang Tuhan, tahu nggak Tuhan? Kata Tuhan tahu mereka. Hatinya ke Tuhan nggak? Kalau orang tahu Tuhan, berarti misalnya tahu kata Tuhan, berarti mereka mengenal Tuhan dong. Kayak kita tahu Pak Jokowi, kenal nggak sama Pak Jokowi? Enggak, kita hanya tahu Pak Jokowi. Ini loh sosok Jokowi sebagai presiden kita. Donald Trump, kenal nggak sama Donald Trump? Jangan bilang Donald Trump tetanggamu main gundu waktu kecil. Kita nggak kenal sosok Donald Trump itu, kita nggak kenal. Dalam keseharian kita nggak kenal. Tapi kita tahu dia gitu loh. Kita nggak bersahabat, kita nggak deket, kita nggak akrab. Tapi kita kenal Donald Trump. Oh, dia presiden, dia begini, dia begitu gitu loh. Ya. Ya beda jadinya kenal sama kamu betul-betul mendalami manusia itu. Makanya kenapa Tuhan itu dikatakan makanya kenapa kita dikatakan mempelai Tuhan. Karena kalau mempelai pasangan suami istri, mempelai itu kan pasangan dalam pernikahan gitu ya. Kita memang menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Dalam pernikahan roh dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang menerima Tuhan sebetulnya dia sudah menjadi mempelai Tuhan, satu roh sama Tuhan. Karena pernikahan itu kan dua orang bergabung jadi satu, dua roh, dua hati, dua jiwa jadi satu gitu. Ketika kita dikatakan mempelai Tuhan, berarti roh kita pun melekat sama Tuhan tuh, ya kan? Kalau kita melekat sama Tuhan, kita nih mempelai, kita pasti harusnya mengenali pasangan kita dengan dalam. Tahu sukanya apa, makannya apa, yang dia suka, contoh-contohnya ya, kebiasaan-kebiasaannya harusnya kamu tahu. Ya kan? Berarti kita harusnya mengenal Tuhan juga sedalam itu. Tuhan sukanya apa sih? Tuhan gak sukanya apa sih? Gitu. Makanya kenapa kalau dalam rumah tangga pasangannya tidak mau saling mengenali lebih dalam satu sama lain, tidak mau saling memahami, tidak mau saling mengerti, dan tidak mau bertemu di titik tengah, rumah tangga pasti kacau. Ending-endingnya meja hijau. Bukan main biliar ya meja hijau tuh ya. Tahu perumpamaan meja hijau? Pengadilan saya. Meja hijau kirain diajak main biliar, nanti kan salah, miskomunikasi lagi. Soalnya meja biliar hijau juga warnanya. Gitu. Sama dengan kita kepada Tuhan, kita terus minta Tuhan mengerti kita aja. Kita dikatakan mempelai Roh Kudus, mempelai Tuhan, tapi kita minta Tuhan aja mengerti kita. Kita tidak mengerti Tuhan. Kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita minta Tuhan terus menyenangkan hati kita. Hubungannya nggak sehat. Distance. Bedanya Tuhan adalah pasangan yang sabar, yang terus mendeketin kita, terus mau merangkul kita. Kalau kamu ketemu manusia, kamu tanya dia sukanya makan apa, itu aja kamu nggak tahu, kebiasaannya dia kamu nggak tahu, gimana bisa nikah sama yang kayak gitu? Bagaimana hidup serumah? Ya kan? Ya at least tahu lah. Oh, kayak saya nih, suami saya nggak makan ayam. Dia tidak terlalu prefer makanan Indonesia. Makanan Indonesia yang dia prefer itu cenderung yang tipe makanan Jakarta. Dia tidak prefer makan gorengan dan sebagainya. Yang paling dia prefer tuh sapi, makanan Western, makanan Japanese, makanan Korea. Dia lebih suka daerah perkotaan, daerah di mana orang-orang teratur. Kan kita tahu, kita kenali pasangan kita. Pasangan saya mengenal saya apa? Oh, istri saya nih sukanya makan daging-dagingan, ya. Buah-buah tertentu ada yang istri saya nggak suka. Favoritnya apa? Dia kalau liburan dia suka hotelnya kayak gimana? Dia suka pemandangan alam, dia suka foto-foto kayak gitu. Berusaha mengenali. Suka shoppingnya online. Nah ini kemarin suami saya kan nanya, kok kalau pergi-pergi kamu nggak pernah shopping sih? Saya jawab dia apa? Kalau kamu tahu harga belanjaan sendiri kamu kaget. Jadi saya tuh kalau belanja nggak pernah depannya dia. Laki-laki itu tidak mengerti belanjaan perempuan, ya. Laki-laki itu nggak ngerti harga barang perempuan. Laki-laki ngelihat tas 5 juta aja bilangnya udah mahal. Ya nggak? Buat dia udah mahal banget itu. Orang kemarin saya beli baju, saya suruh dia yang bayar kan. Bajunya tuh nggak sampai 1 juta sih harga baju kaos gitu. Dia sampai manggil saya 2 kali, yakin nih? Ini kaos loh? Iya, aku mau. Saya bilang gitu, saya mau.
Terus dia bilang ini kalau Koko, buat Koko sih nggak bakal beli, tapi karena kamu mau ya udah gitu. Buat dia itu mahal, tapi buat perempuan kan beda ya. Kalau saya lebih nggak suka kamu tuh beli perikitikan nggak berguna. Kayak rese aja aku ngeliat perikitikan nggak berguna. Aku banyak beli baju tapi baju tuh dipakai gitu. Menurutku aku pakai. Silent shopping, iya. Kan dia nggak tahu harganya. Dari dulu gitu Guston. Dari dulu begitu. Nggak usah dia tahu harganya. Iya. Tapi suami saya emang kalau buat saya dia nggak pelit kok. Makanya aku bingung tuh lihat orang posting suaminya dia minta beli roti tawar harga 15.000, suaminya mukanya nggak enak. Ngasih uang terus ditinggal pergi gitu. 15.000 kalau aku punya suami nih ngasih aku roti tawar 15.000 mukanya nggak enak, tak tumplek roti tawar sih kayaknya dia. Ya ampun. Kok nggak gini, bener nggak sih ada orang-orang kayak gitu di muka bumi ini gitu loh. 15.000 tuh bener nggak ada orang-orang kayak gitu di muka bumi ini? Saya nggak ketemu di lingkungan saya, itu loh masalahnya. 15.000 suaminya jutek gara-gara istrinya beli roti 15.000, ada tuh yang kayak gitu. Aku tahu rotinya tuh ada, tapi orang yang kelakuannya marah waktu istrinya minta beli roti 15.000 tuh ada nggak? Ada nggak gitu loh. Aku nggak ngelihat itu di lingkunganku beneran loh. Keluarga aku tuh ada yang kakak-kakakku yang cowok-cowok tuh nggak begitu loh. Istrinya minta apa juga kalau dia bisa ya udah gitu. Mau beli tas kayak mau beli apa ya udah gitu. Masa roti 15.000 ribut banget sih kamu? Yang bener sih 15.000 tuh roti loh. Kasihlah istrimu tuh makan roti 15.000. Toh uangnya juga kamu ada, buktinya uangnya dikasih, cuman dia tuh marah gitu. 15.000, tolong dong, tolong jangan keterlaluan. Kalau itu roti 1,5 juta aku ngerti. Atau kalau itu roti 150.000, terus kamu tuh kayak reminder dia, ini roti 150.000 loh sayang. Itu tuh aku paham. Ini roti tawar 15.000. Kasihlah istrimu tuh makan roti tawar, uangnya kan ada. Uangnya tuh ada. Buktinya uangnya dikasih. Ini saya sampai posting di story saya. Suaminya ada belanjaan, suaminya ada belanjaan, anaknya ada belanjaan, tapi giliran istrinya mau ngambil roti 15.000, suaminya jutek. Ada nggak sih? Ada nggak sih istrinya tuh kayak bikin story, bikin status di TikTok kayak dari formatnya tuh, status di TikTok, bukan status ya, komen di TikTok. Kamu tak bacain ya? Aku soalnya mules banget nih ngeliat orang-orang kelakuannya kayak gini loh, mana sih? Tidak ada loh di story tadi. Mau cerita, aku jalan-jalan sama anak dan suamiku dan tiba-tiba berhenti di Indomaret, anakku minta jajan. Nah, pilihlah mereka semua jajanan, anak dan suamiku. Dan aku kepikir roti tawar. Bilanglah aku kepada suami, ya aku beli ini ya 15.000. Bo, roti 15.000 aja pakai ijen lagi. Ya, duitnya di suaminya ya, say. Roti itu udah ada di genggamanku. Terus suamiku jawab, buat apa? Beli roti 15.000 buat apa? Buat dipandangin, say. Ya dimakan, aku jawab gitu. Raut muka suamiku langsung gak enak. Dan dia bilang terserah. Dan langsung ngasih uang ke aku, suruh cepet-cepet bayar dan langsung ninggalin aku keluar. Di sana hatiku langsung dek, kayak sakit banget rasanya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung kembalikan roti itu lagi ke tempatnya dan langsung bayar belanjaan anak dan suamiku. Pas aku keluar, suamiku tanya, kok rotinya gak jadi dibeli? Aku cuma jawab gak apa-apa. Namanya Italia yang komen ini. Ya Italia, benar-benar kesabarannya Italia ini sampai langit ke-7 ya, benar-benar luar biasa. Roti 15.000 say. Duitnya ada nggak? Ada, kan dikasih sama suaminya suruh bayar. Kok bisa ya ada orang-orangnya kayak gini ya? Saya bukannya saya emang nggak preweh uang 15.000, tapi dari ceritanya dia kan duitnya tuh ada. Kenapa sih? Kenapa nggak dikasih aja istrinya makan roti tawar itu? Ya, kenapa? Why? Surga untuk Italia, bener-bener surga di bawah telapak kaki Italia. Gimana caranya Italia ke surga? Diinjek pakai pala kaki sendiri. Bingung loh aku. Ada loh orang-orang yang kayak gitu ya, kayak nggak tahu, kayak nggak ngerti apa tuh kenapa gitu kan? Nggak, tapi itu orang tuh di dunia nyata nggak sih? Nggak, ini di dunia nyata nggak sih? Maksudnya gini loh. Takutnya kalau komen TikTok ini banyak bohong-bohong. Masa sih ada orang yang kayak gitu? Yang beli roti 15.000 buat istrinya aja kayak nggak ada keikhlasan, ngapain kamu nikah?
Ngapain kamu tuh nikah? Kasihan kali istrinya lo. Dia kerja sendiri jadi bisa kayak beli roti tuh satu kulkas tuh roti 15.000 tuh. Kepala aku sakit deh. Tuh Tuhan jauh-jauhkan kami dari laki-laki yang seperti itu. Karena saya nggak ketemu loh di lingkungan saya yang kayak gitu beneran. Nggak ada tuh di keluarga aku yang kulihat gila-gila gitu. Teman-temanku nggak ada yang kulihat gila-gila gitu loh. Istrinya semua santai-santai, main pedal lah, nongkrong lah, terlili pokoknya istri tuh. Kok bisa dia 15.000 aja diributin nih, jadinya kayak nggak masuk di nurul saya gitu loh. Ini cuma beli makanan loh, kasih jadi makan. Aduh bingung deh. Terus tadi ada juga orang, saya lihat sosial media nih manusia tuh emang aneh-aneh. Ada dia komen kayak gini, saya sudah lama tidak berdoa tapi saya tetap menyembah Tuhan. Bagaimana caranya kamu itu menyembah Tuhan tanpa kamu berdoa? Aduh, gimana cara kamu menyembah? Menyembah apa yang kamu maksud itu penyembahanmu itu? Saya sudah lama tidak berdoa, sudah bertahun-tahun saya tidak berdoa, tapi saya tetap menyembah Tuhan. How come? Gimana caranya? Anda tidak berdoa tapi menyembah Tuhan. Doa itu adalah bagian dari penyembahan itu sendiri, ya kan? Memang bukan mutlak di doanya. Orang yang menyembah Tuhan itu sebetulnya adalah orang yang menyerahkan dirinya penuh kepada Tuhan, yang tunduk sama Tuhan. Dan doa itu tuh ya nggak boleh lepas setiap hari. Orang firman Tuhan berkata teruslah berdoa. Terus tuh kamu ngerasa udah menyembah Tuhan tapi lu nggak berdoa. Terus keblinger otakmu tuh. Dengan pede lagi dibuat. Aku sudah lama nggak berdoa, tapi aku menyembah Tuhan. Tuh. Pingin aku jelasin di situ, tapi aku udah males mengetik ya. Terserah aja lah orang stres nih apa gitu. Ngerti nggak sih arti kata menyembah? Kalau kamu ngerasa kamu tuh masih tetap punya agama, masih tetap ngerasa, oh aku percaya Tuhan kok, itu bukan menyembah. Menyembah itu benar-benar berdedikasi melakukan sesuatu yang Tuhan perkenankan gitu. Aduh, ini mau tenis jadi makin ngantuk gara-gara ngomongin orang-orang gila ini. Uang 10.000 di tangan istri yang tepat, baca komennya seru-seru. Itu juga agak-agak ya. Terus ada loh orang, ya saya bukan mau bermaksud menggosipin atau gimana, saya cuman nggak paham aja. Dia itu demi menghemat uang belanjanya, dia tuh ke pasar, dia mengutin sayur-sayur yang jatuh, Aku lihat tuh waktu itu dibikin TikTok, apa bikin video gitu loh. Di Facebook, apa di TikTok aku lihat ya. Sayur-sayur yang udah jatuh-jatuh di lantai itu, misalnya nih kayak ada orang beli kubis kan, sama dagangnya itu kan bagian luar kubis yang jelek itu dikupasin biar kelihatan bagian bagusnya kan, yang dikupasin itu kan dibuang-buang ke lantai, itu dipungutin karena kan memang kubisnya tuh mungkin jelek ujungnya aja, sisanya masih ada bagusnya, itu dipungutin. Sayur-sayur yang jatuh, cabai yang kadang-kadang kan segobrek gitu, gimana sih, cabai itu kan banyak terus ada yang jatuh ke bawah, itu dipungutin. Katanya zero waste, nggak ngerti waste. Terus yang paling bikin saya, kamu tahu kenapa saya parno sekali makan makanan yang di gerobakan kayak gitu jadinya nih ya, jadi parno. Ini ada 2 penyebab. Pertama, ngelihat video-video itu terus dia ngejelasin apa, ini tuh kadang-kadang tukang sayur yang gorengan yang bikin apa sih, bakwan tuh ya, yang bikin bakwan itu dijual lagi katanya. Sayur-sayur itu dipotong-potong dicampur sama bakwan. Lu gila nggak lu, lu yang suka makan bakwan goreng ya, itu katanya tuh gitu, kata dia ya. Aku sampai kayak, dibilang banyak nih yang ikut mengutin dan mereka tuh pedagang-pedagang gorengan dan dibuat jadi bakwan goreng katanya. Aku langsung insecure, nggak. Untung aku emang udah nggak makan gorengan kan ya, jadi udah. Yang kedua, saya tuh pernah ngasih donasi ke beberapa tempat kos-kosan, ke janda-janda lansia yang tidak mampu. Sama siapa sama Ci Irma waktu saat itu, sama Ci Irma sama anaknya. Jadi pergilah kita ke satu tempat di Bali sini ya, di jalan Kapten Japa, Kapten apa gitu loh, lupa saya. Mama saya ngajakin, jalannya agak masuk. Itu tuh adalah kos-kosan itu kos-kosan murah sih. Nah, banyak sekali rombong bakso di situ, ya, tahu rombong bakso tuh ternyata mereka tuh satu tempat produksi, dan di kos itulah ternyata dia tuh produksi bakso. Jadi kos itu hadap-hadapan gini, tahu.
Ini biar kalian tahu aja. Kenapa saya jadi takut sekali makan bakso di situ? Kenapa saya memilih bakso restoran? Walaupun enak bakso rombong, walaupun saya nggak tahu juga bakso restorannya bersih atau enggak, but ya udahlah ya, bakso rombong ini saya udah lihat banget depan mata saya. Terus eh, kos-kosan yang saya pergi ini satu dua ada 6 kamar, ya. Aduh Tuhan Yesus. Di kamar pertama itu ada orang jualan gorengan juga. Kamu tahu, saya nggak tahu itu sayurnya dia sayur bersih atau enggak, tapi dia misahin sayur tuh di lantai, bener-bener digabruk di lantai kos-kosannya dia. Di mana tempat dia tidur, tempat dia ngapain, diinjek-injek juga saya nggak ngerti, digabruk di lantai kos-kosannya dia, toge-toge gitu, ya. Nggak pakai baskom, nggak pakai apa, digabruk di situ. Udah nih, udah stres saya ngeliat itu. Saya orangnya nggak bisa berantakan, nggak bisa jorok, jadi saya sepanjang kasih donasi cuma berdiri aja gitu kan, kayak udah insecure banget. Di kamar sebelahnya orang yang kita kasih donasi itu di kamar kedua, udah nenek-nenek gitu, dia tidur bersama kucing-kucing di dalam kandang, dan pintu kos-kosan jendelanya dibuka, kan nggak ada AC, jadi ada kucing-kucing banyak bulu segala macam. Ya udah nih, makin stres saya karena tuh kucing pipis pupuk juga di dalam. Ibu ini aja lumpuh, susah gerak, kucingnya pipis pupuk ya di dalam juga, ya kan, bau pesing dah segala macam. Ada anaknya yang datang tuh cuman kalau udah pulang kerja sore gitu. Kamar depannya ya sama orang-orang tinggal biasa aja gitu, nggak buat apa-apa ya, pintunya terbuka semua lah, kan panas gitu kan, yang ngerti lah gitu ya. Di paling ujung, kan ini kan 6 kamar, di paling ujung sini nih itu tempat dia produksi bakso. Kamu gimana ya ngomongnya ya sayangku ya, aku tuh kayak ngeliat ada panci-panci ditaruh, nih gongnya nih bener nih gongnya paling ujungnya sini. Dia tuh kayak ada tembok gitu, ada tembok, tahu kayak kamar mandi yang nggak ada atap, nah kayak gitu ada tembok kayak gitu ketutup gitu. Di situ tempat dia produksi baksonya, panci-panci itu ditaruh. Terus salahku juga, aku tuh kepo, aku tuh ngintip gitu, pingin tahu kalau orang produksi bakso tuh kayak gimana. Ternyata dia tuh produksi langsung di lantai di bawah, yang lantainya itu kayak dari semen yang dibikin ada kasarnya gitu loh, dan tuh sudah lumutan semua ya. Dia langsung produksi di situ. Gimana aku nggak senyu, nggak stres, itu ukurannya kecil sih, kayaknya mungkin cuma 2 kali 2 meter tuh 1,5 kali 1,5 meter. Itu udah stres melihat itu, aku udah suka, oh my god, bakso. Keluarlah aku lihat rombong-rombong yang rame itu, ya kan. Ada kos-kosan sebelahnya, kepo lagi lah aku, mengintip lah aku ke kos-kosan sebelah itu. sama sama kondisi kamarnya, apanya berantakannya, sayur-sayur di lantai sama saya. Dan ada toiletnya toilet luar yang kebuka itu juga kayak udah kotor lumutan. Aku jadinya kalau tiap lihat bakso rombong itu kebayang mereka produksi dan sebagainya itu. Makanya aku tuh nggak pernah makan bakso rombong lagi. Dulu makan saya makan dulu. Setelah ngelihat langsung dengan matamu, gimana cara kau mau makan, karena aku inget-inget kan, ya. Ya makanya kita makan bakso yang benar-benar ada tempat aja, setidaknya tuh kan. Ya masa sih orang kalau punya tempat itu dia nggak menjaga kualitas produksinya, gitu aja sih pikirannya. Selebihnya kita serahkan ke Tuhan. Makanya ya benar loh kata firman Tuhan ini yang di kitab Pengkhotbah itu, hikmat itu kadang-kadang membuat kita semakin susah. Semakin kita tahu sesuatu, kita semakin ketakutan. Mereka gini, kamu udah tahu, kamu udah lihat gitu kan, kamu jadinya nggak nyaman. Mendingan kamu tuh nggak tahu, itu maksudnya. Ada di kitab Pengkhotbah itu ayatnya loh, nggak salah itu. Betul-betul ada di kitab Pengkhotbah. Hikmat itu kadang-kadang memberi penderitaan gitu. Semakin kamu tahu, kadang-kadang semakin menderita. Mau makan bakso tahu insecure kan? Insecure. Udah paling bakso subur, bakso apa yang udah ada tempatnya gitu. Ya kan? Itu kata firman Tuhan benar, hikmat itu memberi penderitaan juga. Karena kita semakin tahu semakin menderita. Makanya kenapa dulu buah pengetahuan, buah tahu baik dan buruk tuh jangan dimakan, kan pesan Tuhan kan gitu. Karena Tuhan juga tahu kita ini tidak bisa, ya, tidak bisa kita ini kalau kita udah tahu sesuatu tuh loh bahaya. Papa saya dulu langganan sekali dia makan rujak di satu tempat. Pokoknya maunya makan rujak itu aja, setiap hari minta makan rujak itu. Mami saya sampai kesel kan. Suatu hari nih, papi saya pergi ke situ sama mami makan rujak. Terus papi saya tuh kebelet pipis. Boleh nggak minjem toilet? Papi saya bilang, oh boleh, kata ibunya kan. Ke belakang lah papi saya.
Saya ini resian tuh turunan papi saya. Papi saya tuh orangnya resian banget. Harumnya tuh udah menggebiar-gebiar deh kalau si papi itu. Dia dari kamar ke dapur kemana parfumnya tuh ketinggalan, baunya di mana-mana saya. Menggebiar banget si papi. Papi saya tuh mandinya 1 jam. WC tuh disikatin semua, dirinya tuh pokoknya harus kinclong lah ya. Dia pinjam WC tau nggak? Pertama, dia lihat cucian-cucian piring dan lain sebagainya tuh di WC. Yang kedua, dia lihat di dalam tuh ada cobek yang nggak dicuci-cuci. Kan buat rujak pakai cobek kan? Ada cobek yang nggak dicuci-cuci dan ada tikus loncat di situ, tiar. Langsung papi saya sudah muak dan lain sebagainya. Pertama udah ngeliat kok piring dicuci di kamar mandi depan orang pipis dan lain sebagainya, kecipratan atau apa kan nggak tahu. Lihatlah lagi cobek yang nggak dicuci-cuci, kan kelihatan kan cobek kalau udah kotor nggak dicuci-cuci, ada tikus lagi. Keluar dari situ papi saya langsung ajak mami saya pulang. Mami saya tanya, lu nggak jadi makan? Nggak, ayo balik sekarang gitu. Ibunya juga bingung kan, langganan nih kok nggak jadi makan. Ibu itu nggak usah pakai bingung deh, ibu jorok banget. Ibu jorok banget, ibu nggak usah pakai bingung. Ya, ibu terlalu jorok itu. Sejak hari itu tidak satu kali pun papi saya mau makan rujak itu lagi. Nggak satu kali pun dia mau makan rujak itu lagi, karena dia orangnya serasi itu. Dia nggak bisa makan di luar tahu. Kalau papi saya makan di luar, dia harus cari dapur yang kitchennya yang open kitchen, yang dia lihat masaknya gimana. Kalau misalnya kita pesan nih, kita duduk, dapurnya di belakang, nggak mau dia. Tapi kalau dapurnya di depan, dia lihat kamu lagi masak, mau dia. Karena dulu pengalaman dia kerja di restoran di Surabaya waktu dia muda ya. Kata papi saya nih, kalau ada tamu yang cerewet sama teman-temannya tuh kadang makanannya diludahin. Bahkan ada yang pernah dipipisin minumannya. Papi saya tuh gara-gara ngeliat itu di lingkungan kerjanya dulu di restoran itu, papi saya tuh nggak bisa gitu loh. Makanya kenapa dulu mami saya tuh tiap hari masak makanan-makanan papi saya, bisa makanan-makanan Jawa, karena papi saya tuh nggak mau makan di luar. Dia lebih baik makan nasi sama telur aja daripada kamu kasih dia makanan di restoran gitu. Dia ke kondangan dia nggak makan tahu. Dia benar-benar cuma duduk diem. Sampai waktu itu saya ingat sekali kondangan sahabatnya, dia punya anak. Sampai temennya nggak enak, mau dipesenin apa gitu. Enggak apa-apa, emang nggak makan. Sampai khusus dipesenin, dikirain papi saya ada alergi apa gitu kan. Emang ada alergi juga. Karena terlalu jijian gitu loh. Ya sekarang kalau kita lihat depan mata kita kayak gitu, apa nggak jijik lah. Makanya saya bilang kalau Anda komplain di restoran, nggak usah petantang-petenteng, ngomong baik-baik aja. Ini kok makanannya kayaknya kurang gini ya, kok kayaknya kurang ini ya. Kalau saya komplain, saya nggak balikin loh makanannya. Saya bilang saya cuma info aja sih, makanannya ini agak begini gitu. Kita boleh komplain. Kalau menurut saya justru sebaiknya kita komplain kalau ada makanannya nggak enak, kalau ada yang salah lah di restoran itu. Tapi cara komplainnya, dan kenapa saya memilih komplain? Kalau saya yang komplain, saya komplainnya nggak marah. Saya komplainnya nggak jelek-jelekin restoran kamu. Saya tidak akan buat rating jelek gitu loh. Kalau saya yang komplain, tapi kamu bisa perbaiki. Kalau orang lain yang komplain ke kamu, bisa jadi dia komplainnya tuh harsh, kasar, dia langsung jelek-jelekin. Kalau saya, daripada saya nulis rating jelek, saya lebih baik ngomong langsung. Ini makanannya begini, apa masalahnya, saya kasih tahu lah yang saya nggak cocok gitu. Karena saya pikir saya juga punya bisnis. Kalau ada masukan yang positif yang memang harus diperbaiki, kita kan berusaha perbaikin kan, bukan tersinggung gitu. Kalau bisnis ya, daripada dibuat rating, bisa jadi waktu satu dia lagi ada kesalahan 1 kali, langsung kita kasih rating jelek, kan kasihan bisnis orang. Ngumpulin rating tuh susah loh. Jadi kalau Anda komplain kayak gitu, ya pikirkanlah juga orang lain. Kamu makan sekali nggak enak, masa kayak nggak seumur hidup nggak pernah makan nggak enak gitu loh. Makan sekali nggak enak, ya komplain aja yang baik, yang sopan. Ini makanannya begini gitu. Agak beda dari yang biasa saya makan, apa segala macam. Kan kalau apalagi kalau kita bolak-balik makan di tempatnya, dia kan tahu. Makanya kemarin suami saya makan mie sama coipan, dia bilang asam. Saya bilang, kok lu nggak ngomong aja sama, kamu kok nggak ngomong aja sama pemiliknya gitu. Jadi dia bisa perbaiki. Kasian kan kalau tempatnya orang sampai tutup gitu gara-gara kayak gitu. Ya makanlah Kyucing, kan nggak semua tempat seperti itu loh Kyucing.
Nggak semua tempat ada yang gambreng. Kebetulan yang saya lihat seperti itu, dan karena saya sudah lihat depan mata, jadi ya secara otomatis ketika mau makan tuh jadinya kepikiran yang itu kan. Jadi kayak kamu tuh udah gak kepingin gitu loh. Padahal aku tuh cita-citaku aja punya warung bakso. Aku demen bakso. Tapi karena terngiang-ngiang tuh di kepalaku tempat yang waktu itu. Sama suamiku juga aku pergi. Soalnya nggak mungkin aku pergi nggak ada suamiku deh. Aku kayak pergi sama suamiku deh. Aku sampai kayak ya ampun. Aku stres. Pokoknya nggak bisa lah jorok-jorok. Di Grab ada ada lah. Aku jarang aku makan rujak, no. Biasanya aku mesen bumbu rujak, terus aku ini sendiri. Ayo buat baksonya ada lah. Ngurusin diri sendiri aja nih nggak beres. Guys, besok katanya ada mbak yang mau kerja. Kita lihat aja besok ya. Aku tuh udah nggak berharap sih. Dia kayak bilang besok saya datang bu. Iya, kamu kalau mau datang kabarin aja. Saya bilang kayak gitu. Kalau mau datang kabarin aja. Males lah. Berharap nih hati Barbie dikecewakan terus. Cici mikir nggak sih kalau kita makan ke warung atau resto nggak makan pakai sendok garpu mereka tapi punya kita sendiri? Nggak, saya nggak seribet itu sih, saya lap aja. Biasanya saya lap sendok garpunya. Tergantung ya kamu ke restonya apa sih Helena. Kalau kita makan kayak ke kafe-kafe gitu, saya rasa semua sudah ada standar kebersihannya. Kafe itu kan nggak terlalu jorok gitu loh. Kalau warung-warung tuh yang mencurigakan gitu. Kalau aku bawa sendok garpu sendiri, aku juga kelarnya tuh kalau kotor aku nggak suka gitu. Aku maunya dia bersih, kan susah juga. Tapi sekarang lagi mengurangi makan di luar. Satu, kalau ngelihat restoran tuh bersih atau kotor, kalau saya dari toiletnya. Kalau toiletnya aja, tempat tamunya masuk, tamu kan bisa akses toilet kan. Kalau toiletnya aja jorok, dapurnya mesti jorok. Toiletnya dia nggak bersihin kok. Karena tamu bisa akses aja dia nggak bersihin, apalagi dapur yang nggak dilihat tamu, pasti jorok. Jadi untuk tahu bersih atau enggak itu lihat toiletnya. Saya pernah makan ke salah satu restoran di Sanur, Chinese food. Ini bukan tempat jelek loh. Tempatnya bagus, ber-AC, apa segala macam, nembus ke villa ya. Aku minjem toiletnya, wastaga toiletnya. Sampai aku bisa pipis, aku pinjam ke villanya toiletnya. Saya orangnya jijian, begitu masuk aja toilet sudah bau pesing, gimana caranya? Nggak bisa pipis, waktu itu anak saya mau pupuk lagi, ya udah saya pinjam ke villanya. Terus dari situ saya bilang ke pegawainya, mbak, saya panggil biasa, mbak, toiletnya dibersihin deh, toiletnya bau banget, pesing banget, kalau toiletnya aja kotor gimana dapurnya, gitu ini langsung. Dan makanannya sih biasa-biasa aja sih, walaupun dibilang enak. Teman saya invest tuh untuk buka restoran tuh, itu bukan restoran punya teman saya, dia kerja sama buka yang di daerah mana gitu. Kalau saya ngeliat restoran jorok atau bersih dari toiletnya. Ada di Sanur, toiletnya pesing, stop aku ke situ. Terserah dibilang pasta enak. Iya, kalau toiletnya jorok tuh membayangkan dapurnya pasti jorok, kayak rumah kan gitu ya. Rumah kan juga begitu. Soalnya kamar mandi tuh bagian yang paling sering dipinjam orang kan. Pinjam toilet dong gitu kan. Kan jarang ada yang bilang pinjam ruang tamu dong, jarang gitu. Ngapain dia pinjam ruang tamu? Pinjam toilet. Berarti kalau tiap ke resto pura-pura ke toilet dulu ya, nggak selalu sih. Cuman itu pemikirannya, logikanya menurut saya. Kan ini menurut saya. Bukan menurut Tuhan ini ya. Bingung lagi. Udah mau siap-siap.
By the way itu ya, Anda tuh nggak bisa menjadi penyembah Tuhan kalau Anda tidak berdoa. Tolong jangan salah. Nanti ada yang error lagi macam orang yang ngomong tuh. Saya mau komen juga udah males ya. Tapi bener, Anda tidak bisa menjadi penyembah Tuhan kalau Anda tidak berdoa. Tolong diingat itu ya, jangan gila-gila banget deh. Gilanya dikurang-kurangin kayak. Cici udah jam 3 lewat, iya say. Ini aku mau ganti-ganti baju dah, mau pakai sunblock dulu. Oke, nanti malam kan aku kelar tenis jam 6-an tuh. Ya mungkin jam 8-an kalau aku sempat aku live. Kalau nggak sempat ya mohon maaf lahir dan batin, Helena aja yang live ya. Bye-bye, God bless you, Tuhan memberkati. Dadah. Helena aja yang live nanti. Ini TikTokku tuh kena restrict terus loh. Kalian follow Telegram Lukat Suci dong. Saya mungkin nanti live-nya bakal dari Siska Hari juga. TikTok saya yang satunya. Atau kita ada planning untuk bikin akun TikTok baru gitu. Jadi kalian follow dulu Telegramnya ya. Telegramnya linknya ada di profile. Oke, bye-bye.